Baik, kami di sini perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang materi konseling berwawasan pesantren. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Vivi, kepadanya kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konseling berwawasan pesantren. Pengertian konseling pesantren. Secara bahasa, konseling pesantren berasal dari dua kata atau term. Konseling secara bahasa berasal dari kata sarapan. Bahasa Inggris yaitu konseling. Asal kata konseling adalah konseling yang berarti memberikan nasihat atau memberi anjuran kepada orang lain secara face to face. Kata ini berbeda dengan membimbing atau memberi nasihat karena posisi konselor bersifat membantu. Maka konsekuensinya individu sendiri harus aktif belajar memahami dan sekaligus melaksanakan tuntunan Islam. B. Peran dan fungsi konseling pesantren. Peran konseling pesantren memiliki peran bagi perubahan kepribadian santri. Konseling secara tingkah laku, behavioral, dan secara metode terapi alam. Bahwa sadar psikoterapi maka dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseling sebagai berikut: A. Metode behavioral. B. Metode psikoterapi. Baik, yang akan dilakukan oleh Problem santri-santri merupakan para pencari ilmu yang ada di lembaga pesantren yang dapat disebut juga sebagai kumpulan masyarakat. Ini karena di dalamnya terhadap berbagai santri yang berasal dari berbagai daerah. Seperti halnya masyarakat pada umumnya, bahwa di dalam kehidupan sosial juga didalami dengan adanya masalah yang menyangkut kepada satu orang yang bermasalah maupun kelompok yang akan dilanjutkan oleh Linda. D. At-Tarujun dan konseling pesantren. Manusia dalam pandangan kalangan pesantren posisikan sebagai makhluk yang paling baik dan mulia. Hal ini berdasarkan firman Allah, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam dan kami bawa mereka ke daratan dan lautan. Surah Al-Isra ayat 7. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik-baik. Surah At-Tin ayat 4. Manusia mempunyai tugas membangun peradaban manusia dan memakmurkan kehidupan di atas bumi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Iis. Selanjutnya ada konseling Islami dalam budaya pesantren. Dengan konseling perbedaan, bimbingan dan konseling umum dengan bimbingan dan konseling Islami menurut Thoriq Musnad diantaranya yaitu: 1. Pada umumnya di Barat, proses layanan bimbingan dan konseling tidak dihubungkan dengan Tuhan maupun ajaran agama. Yang kedua, pada umumnya konsep layanan bimbingan dan konseling Barat hanyalah didasarkan atas pikiran manusia. Semua teori bimbingan dan konseling yang ada hanyalah didasarkan atas pengalaman masa lalu. Sedangkan konsep bimbingan dan konseling Islami didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah Rasul, aktivitas akal dan pengalaman manusia. 3. Konsep layanan bimbingan dan konseling Barat tidak membahas masalah kehidupan sesudah mati. Sedangkan konsep layanan bimbingan dan konseling Islami meyakini adanya kehidupan sesudah mati. F. Model konseling pesantren. Konseling yang selama ini didominasi teori-teori dari Barat dalam aplikasi di lapangan kerap mengalami hambatan budaya. Salah satu alternatifnya yaitu upaya menggali nilai-nilai budaya pesantren dalam konseling. Dengan adanya penyerapan nilai-nilai lokal pesantren dan konseling merupakan hal yang tidak mudah, banyak hambatan dan kendala yang akan dihadapi. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami buka 3 penanya bagi yang ingin bertanya di Twitter. Sudah.